Selain SGIE dan Carbon Capture Storage, Gibran juga menyebut satu istilah di bidang ekonomi. Sayangnya, penggunaannya salah. Pengamat ini, yang awalnya kagum, menjadi hilang kekagumannya. Saya surprise tadi yang awal pada saat paparan, tapi begitu mulai ada dialog, surprise saya mulai luntur. Istilah apa yang dimaksud? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%. Ke angka 4 atau 5%. Sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Saya surprise tadi yang awal pada saat paparan, tapi begitu mulai ada dialog, surprise saya utamanya ke Gibran mulai luntur, karena Gibran terkesan bagus dalam menyampaikan menggunakan diksi-diksi yang bagus, tapi kalau kita cek sebetulnya itu tidak begitu. Contohnya dia menyebutkan misalnya tentang ICOR, misalnya incremental ratio output misalnya, itu dia menggunakan istilah persentase, padahal dia bukan indeks, harusnya bukan persentase. ICOR, Incremental Capital Output Ratio, adalah indeks yang menunjukkan tambahan besaran modal atau investasi baru untuk menaikkan satu unit output atau GDP. Contoh, jika sebuah negara punya ICOR 10, maka perlu tambahan investasi sebesar $10 untuk menaikkan GDP sebesar $1. Semakin tinggi ICOR, maka negara itu semakin tidak efisien. Semakin banyak kebocoran investasi. Semakin rendah ICOR, maka negara semakin efisien. Tidak banyak modal yang bocor untuk menaikkan GDP. ICOR dinyatakan dengan angka indeks, dan bukan persentase seperti yang disebut oleh Gibran. ICOR Indonesia era SB, tahun 2005 hingga 2015, rata-rata masih di bawah 5. Sementara di era Jokowi, tahun 2015 hingga 2022, sudah mendekati 7. Artinya, lebih banyak kebocoran modal di era Jokowi karena korupsi, distribusi logistik yang tidak efisien, regulasi, dan lain-lain. Selain itu, Gibran juga menyebutkan bahwa dengan menurunkan ICOR, maka investasi akan naik. Sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Secara konsep, itu tidak benar. Karena, korelasi turunnya indeks ICOR adalah dengan produksi, GDP, atau pertumbuhan ekonomi. Bukan dengan kenaikan nilai investasi. Jadi, dalam hal ini, Gibran kurang tepat secara konseptual. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Gibran terkait dengan UMKM dan segala macam tadi itu, orang pendengar kelas menengah atas mungkin akan tertawa, karena itu istilah-istilah yang satu sisi sulit dipahami, sisi yang lain ternyata penggunaannya tidak tepat. Jadi maksud saya, Gibran seolah-olah memang menguasai masalah, tapi sebenarnya tidak. Secara substansi tidak, justru malah terkesan dia menghafal. Nah, ini menjadi persoalan.